Salam Psikotronika, ayo mandiri pasti bisa. Apa kabar pemirsa Anda hari ini? Mudah-mudahan baik dan segala aktivitas Anda pun juga lancar. Senang sekali hari ini saya Hanif Iftaudin hadir kembali menjumpai Anda tentunya dalam dialog Psikotronika yang setiap harinya selalu memberikan inspirasi baru dan selalu mengajarkan Anda untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi. Dan tentunya juga dengan narasumber yang tidak asing lagi bagi kita, penemu sekaligus guru besar Psikotronika. Di samping saya sudah ada Pak Arif. Pak Arif itu bagus, Arif Hendrawan, begitu tepatnya ya Pak Arif. Ya, Apa kabar hari ini Pak? Baik, alhamdulillah. Oke, luar biasa sekali. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai tema yang agak baru nih, revolusi diri begitu ya. Kalau pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog kita saksikan dulu cuplikan dialog yang berikut ini. Setiap manusia pasti mempunyai sisi baik dan sisi buruk, kadang berbuat baik dan ada kalanya kita berbuat yang kurang baik. Sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran, tentu saja menginginkan kehidupannya di dunia bermanfaat dan terus ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk itu, Psikotronika hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai solusi agar setiap manusia menjadi lebih baik dari hari ke hari. Psikotronika mengajarkan kita untuk selalu berpositif thinking dan selalu ikhlas dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Salam Psikotronika. Baik pemirsa, saat ini saya berada di salah satu hotel di Kota Semarang di mana akan dilaksanakan training Psikotronika bersama Bapak Tubagus Arif Hendrawan. Ingin tahu seperti apa pelatihannya? Langsung saja kita bergabung bersama mereka. Ya, psikoterapi suatu metode untuk pemberdayaan diri setiap orang agar dia mampu menggali potensi yang Tuhan berikan pada manusia, ya, agar dia bisa membekali diri dengan kemampuan. Ya, dalam psikotronika, ya, setiap orang punya bekal dan ini kita latih. Lalu kita kembangkan demi manfaatkan agar dia punya kemampuan. 3 aspek itu, kemampuan aspek keamanan, aspek kesehatan, termasuk juga aspek tadi kesejahteraan. Ini kita jadikan satu agar manusia itu hidup dengan bekal untuk menghadapi keseharian dan masa depannya. Itu maksud konsep ini. Ya, pertama dalam sistem psikologi itu ada tingkatan S1. Di situ disebut kemampuan dasar. Dalam bahasa ininya disebut aku bisa. Ya, agar setiap orang itu nanti bisa menggali kekuatan diri dan punya bisa kemampuan dari aspek bela diri dasar, pengobatan dasar dan bisnis dasar. Nah, diharapkan merupakan supaya dia lebih yakin terhadap ilmu ini. Kedua, S2 pendalaman. S2 itu ada 3, yaitu S2 bela diri, di mana dilatih lebih dalam lagi tentang aspek bela diri supaya dia punya piawai dalam mengatasi keamanan, baik untuk dirinya sendiri termasuk juga untuk menolong orang lain. Lalu S2 pengobatan, di mana manusia punya kekuatan untuk melakukan self healing, ya, agar dia mampu merevitalisasi tubuh dia agar bisa menyehatkan diri sendiri. Termasuk dilatih lagi agar dia bisa mengobati orang lain, bisa dijadikan suatu amal soleh untuk membantu orang lain. Yang ketiga adalah aspek bisnis, ya, di mana kita punya kemampuan kecerdasan dan punya kesabaran dan kejujuran. Diharapkan dengan kemampuan itu diharapkan dia bisa mampu menciptakan nilai tambah untuk mensejahterakan dirinya yang bernilai barokah, ya. Nah, sistem ini akan memperkuat dia mendalami ilmu ini. Terakhir adalah S3, ya. Di dalam S3 itu kita menyangkut aspek spiritualistik. Kita bukan hanya rasional juga tetapi spiritualistik supaya ada nilai-nilai keberkahan. Di mana dalam S3 itu bagaimana teknik mendekatkan diri dengan Tuhan. Kebetulan saya muslim, ini khusus untuk muslim, ya, menjadi manusia yang aku bukan siapa-siapa. Segala yang kumiliki hanya titipan Tuhan, aku hanya hamba Tuhan. Di mana di situ kita akan melepaskan semua atribut tentang harta, jabatan dan sebagainya. Ini akan membuat kita menjadi hamba, ya, dan diharapkan dengan demikian kita akan bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan kita, seperti itu.
Dengan banyaknya manfaat yang didapatkan jika kita mempelajari psikotronika, tentu saja psikotronika wajib untuk kita ikuti agar hidup kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Dalam pelatihan psikotronika, kita tidak hanya diajarkan bagaimana berpositif thinking dan ikhlas saja, akan tetapi kita juga dapat mempelajari ilmu bela diri yang tanpa melukai lawan, mempelajari bagaimana caranya mengalihkan niat jahat seseorang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik pemirsa, setelah kita mendapatkan banyak sekali teori tentang bagaimana kita mengendalikan energi positif, energi negatif, banyak hal, sekarang saatnya kita melaksanakan praktek di mana kita akan menguasai energi kita sendiri. Ingin tahu seperti apa? Ikuti. Beginilah suasana pelatihan psikotronika saat peserta diajarkan untuk mendorong lawan dari jarak jauh tapi tetap tidak melukai lawan. Nah pemirsa, ini merupakan suasana pelatihan psikotronika di mana para peserta diajarkan untuk mengalihkan niat jahat seseorang dan dialihkan menjadi gagu, menangis, bahkan bisa juga menjadikannya tidur. Nah, yang ini para peserta diajarkan untuk dapat mengobati orang yang sedang sakit. Bisa sakit flu, batuk, maupun sakit kepala. Selain itu, para peserta juga diajarkan untuk mendeteksi bagaimana tubuh mana yang sakit dengan cara dipijit. Selain diajarkan untuk mengobati orang yang sakit, peserta juga diajarkan caranya menghentikan kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan maupun merokok. Yang pertama itu saya penasaran itu melihat dari acara di TV itu penasaran, itu yang pertama. Kemudian setelah saya baca-baca itu ada hubungannya dengan perbaikan akhlak. Ternyata dari materi yang tadi pagi itu saya ikuti memang betul ada materi-materi yang berhubungan dengan perbaikan akhlak seperti materi sabar, ikhlas, dan itu betul-betul sangat dibutuhkan oleh manusia sebenarnya, sehingga saya tadi itu memang sangat serius sekali dalam mengikuti itu. Yang saya inginkan yaitu satu, mungkin itu tadi informasi tentang teori yang dari psikotronika, memang itu saya sangat membutuhkan sekali. Yang kedua, saya secara merasakan sendiri, sehingga bukan hanya cerita, bukan hanya melihat gambar rekayasa dan sebagainya. Tadinya saya mengira rekayasa, terus terang saja tadinya saya melihat di TV, melihat di YouTube dan sebagainya, hati kecil saya ini rekayasa. Baik. Ternyata setelah saya mengikuti dan merasakan sendiri, ternyata memang tidak rekayasa. Saya Darsono, saya sebagai wirausaha. Saya 1 tahun yang lalu mengikuti psikotronika. Untuk saya bermanfaat sekali secara pribadi, sangat bermanfaat, dan secara bisnis pun sangat bermanfaat. Saya gunakan
ilmu psikotronika dalam berbisnis. Oh, tanpa ilmu klinik. Psikotronika murni energi. Jadi ini saya sangat cocok sekali. Jadi ilmu yang tanpa menggunakan klinik, tanpa menggunakan menyan, tanpa menggunakan jin dan lain-lainnya. Jadi murni energi. Saya selalu menerapkan ilmu ini sehari-hari. Misalnya saya dalam berbisnis pun itu menggunakan ilmu psikotronika. Misalnya saya untuk menentukan karyawan, kita menggunakan deteksi energi juga. Ini karyawan cerdas, jujur, ikhlas atau tidak, kita bisa deteksi dengan ilmu psikotronika. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan luar biasa pada kesempatan pagi hari ini, revolusi diri versi psikotronika. Baik, Pak Arif, kenapa mengambil tema revolusi diri ini pada kesempatan kali ini? Ya, saya rasa cukup relevan saat ini karena kebanyakan hidup kita itu selama ini monoton, tidak ada perubahan, bahkan kadang-kadang sulit untuk melakukan sebuah perubahan. Maka dalam kaidah saat ini kita inginkan setiap orang itu harus punya kemampuan, keinginan untuk berubah. Karena dikatakan dalam agama tidak akan suatu bangsa tidak akan berubah kalau bangsa itu tidak berubah. Jadi kita harus melakukan perubahan diri supaya kita hidup lebih maju. Karena nasib kita itu ditentukan oleh kita sendiri. Iya. Jadi kita harapkan dengan konsep ini kita inginkan dengan ilmu psikotronika kita ada kekuatan untuk berani untuk berubah diri untuk ke arah lebih baik. Baik, itu. Pak Arif mengambil tema ini tentunya ada banyak persoalan yang kemudian mengakibatkan orang itu susah untuk berubah. Apa sih sebenarnya yang membuat orang itu enggan untuk kemudian move on begitu? Ya, pertama masyarakat kita cenderung kepada zona aman. Mereka kalau sudah tetap seperti itu ya cenderung melakukan suatu kegiatan yang rutin. Bahkan kadang-kadang mereka terperangkap oleh mental block yang pikiran dibuat oleh karena pikiran negatif sehingga tidak berani merubah dirinya dengan mengambil resiko yang akan dihadapi. Makanya kita butuh suatu konsep bagaimana kita ingin merubah mindset, membongkar mental block supaya kita ada keberanian dan harus keluar dari zona aman supaya kita ingin ada suatu peningkatan perubahan. Hidup itu adalah perubahan. Jadi kalau kita hidup tanpa ada perubahan berarti hidup kita tidak bahagia. Karena sisi dari kebahagiaan adalah perubahan itu sendiri. Makanya kita harapkan setiap orang harus menciptakan kebahagiaan dengan suatu perubahan diri yang akan dilakukan oleh kita sendiri. Makanya butuh ilmu dan butuh kemampuan seperti itu. Menarik sekali, dan perubahan ini memang kalau tidak berangkat dari sini tidak akan bisa begitu Pak Arif. Ya, dan pemirsa, kami akan segera melanjutkan lagi obrolan kita terkait bagaimana kita merevolusi diri versi psikotronika setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kembali membahas bagaimana revolusi diri versi psikotronika, dan Pak Arif tadi sudah menjelaskan bahwa kita memang harus move on begitu. Dan tadi diawali dengan berbagai statement mengapa harus ada upaya revolusi diri, karena tadi Pak Arif menyampaikan ada budaya tadi yang mungkin sudah mengakar akhirnya susah berubah begitu. Pertanyaan saya berikutnya adalah Pak Arif, bagaimana ketika kita menghadapi kedua potensi yang mungkin perubahan itu tidak lebih baik, justru malah mungkin yang lebih buruk lagi dari yang sekarang ada begitu. Bagaimana? Ya, kadang-kadang kita hidup pengen berubah tetapi tidak punya ilmu dan kemampuan. Maka dibutuhkan suatu kemampuan diri supaya dia bisa melakukan perubahan dengan baik. Kadang-kadang ada yang ingin berubah tapi semena-mena. Yang penting berubah tanpa memikirkan sesuatu proses yang dihadapi. Makanya dalam hal ini butuh ilmunya. Jadi segala sesuatu butuh ilmunya, ya. Bekerja tanpa ilmunya pun tidak ada perubahan, tidak akan ada perubahan jabatan. Berbisnis pun tanpa ilmunya dia akan mengalami kemunduran bahkan kebangkrutan. Dan ini diharapkan dengan demikian masyarakat kita supaya mempersiapkan diri untuk suatu perubahan. Jadi bukan perubahan secara semena-mena,
bukan ke susu, bukan tergesa-gesa. Iya. Ya justru kita salah arah. Maka dalam psikotronika itu kita harus punya suatu konsep bagaimana niat baik kita, harus juga cara yang baik. Jadi melakukan perubahan itu bukan hanya niat saja. Setiap orang punya keinginan niat untuk berbuat untuk berubah. Tetapi tanpa ada suatu proses yang baik, itu bukan menjadi masalah. Dalam psikotronika mengandung konsep niat baik, cara baik, insya Allah hasil baik. Oke, dan Itu perubahannya diharapkan. pun juga perubahan lebih baik. Akan gitu baik, ya. jadi tidak mengacu kepada perubahan yang tergesa-gesa, bahkan menghalalkan semua cara. Baik. Ya, niat baik tapi caranya tidak baik, akibatnya tidak baik. Banyak orang seperti itu, bahkan cenderung melakukan suatu tindakan-tindakan yang negatif, ya, dan merugikan banyak orang. Jadi kita maju tapi orangnya susah yang lain. Kita jangan sampai demikian. Baik, apakah perubahan itu memang harus dilaksanakan setiap orang, Pak Arief? Contoh ini begini, misal dia sudah merasa ada pada kondisi yang sudah sangat baik dan sangat makmur misalnya, dan dia tidak butuh perubahan. Apakah ada juga hal seperti itu misalnya? Ya, yang namanya kita mengikuti hukum alam harus perubahan. Harus ada ya? Ya, ada pagi, ada siang, dan sebagainya. Jadi kalau orang tidak mengikuti hukum alam, otomatis dia akan tertinggal oleh keadaan. Zaman itu berubah. Termasuk ilmu yang lain mesti diupdate, ya. Lalu gaya kita pun diupdate dan sebagainya supaya mengikuti perkembangan. Karena dalam konsep berilmu pun sama, di atas langit masih ada langit. Jadi artinya kita harus melakukan satu pencarian, updating supaya kita mencari terobosan baru supaya kita berkembang. Jangan sampai dari dulu gitu-gitu aja. Banyak sekali kita hidup dalam konteks status quo, artinya ya dari dulu kita ketemu begitu lagi, tahun depan begitu lagi. Akibatnya apa? Tidak ada perubahan, bahkan kemunduran. Iya. Yang berubah pun belum tentu maju, apalagi dia tidak mau berubah. Gitu ya. Nah, makanya setiap orang harus punya keinginan untuk berubah. Karena tanpa perubahan dia tidak akan dapat suatu nilai dalam kehidupan itu. Dan perubahan tadi Pak Arief menyampaikan bukan perubahan yang terburu-buru. Itu artinya ada manajemen. Manajemen yang seperti apa ini Pak Arief? Ya, dalam psikologinya kita membentuk suatu sistem manajemen diri. Di mana dalam konsep manajemen diri kita memiliki suatu konteks di mana kita menjadikan Tuhan sebagai pengawas kita. Oke. Supaya hidup kita tidak semena-mena, hidup kita akan terawasi dan ihsan. Nah, banyak sekali hidup kita itu melakukan suatu perubahan tanpa ada pengawasan Tuhan. Akibatnya kita menggunakan cara-cara yang tidak baik sehingga menghalalkan semua cara. Diharapkan dengan menjadikan Tuhan sebagai pengawas hidup kita, melakukan perubahan dengan cara baik sehingga tidak melakukan suatu tindakan yang melebihi batas. Kedua adalah jadikanlah hatimu sebagai pimpinan supaya dalam perubahan tadi menggunakan hati nurani. Ya, tidak dengan nafsu. Banyak sekali orang yang berubah tapi nafsu dan sebagainya, ya. Yaitu akibatnya apa? Akibatnya kita terlalu over dalam konteks tadi, ya, terburu-buru dan sebagainya. Jadi kalau kita menggunakan hati nurani dilakukan dengan cara yang sabar, tenang, dengan demikian kita mendapatkan suatu proses yang dinikmati oleh kita. Karena hidup itu harus dinikmati. Jadi perubahan itu dinikmati. Betul. Nah, yang ketiga adalah kita menjadikan otak kita yang cerdas untuk digunakan untuk berpikir bagaimana kita membuat suatu terobosan, bagaimana membuat strategi agar kita bisa melakukan perubahan dengan ilmu. Tanpa kecerdasan kita tidak akan melakukan suatu perubahan. Lalu jadikan otot kita, jadikan suatu alat untuk menciptakan karya, ya, supaya kita benar-benar dilaksanakan demikian dan juga diaplikasikan dan menciptakan karya. Jadi hidup harus punya prestasi. Nah, dengan demikian, dengan struktur manajemen seperti ini, otomatis kita melakukan perubahan dengan cara yang baik dan juga menciptakan suatu nilai-nilai kebaikan tanpa merusak suatu sistem yang ada. Dan juga dengan demikian hidup kita akan terbimbing oleh Tuhan dan terlindungi seperti itu. Oke, tadi Pak Arief menyampaikan perubahan itu harus dinikmati, Ya. gitu ya. Mungkin ini kita orang bisa menikmati ketika perubahan itu berangkat dari diri kita sendiri. Tapi tidak jarang kemudian kita temukan ada seorang anak misalnya ini Pak Arief, dia berubah itu karena pengaruh orang tuanya. Orang tuanya menghendaki dia berubah lebih baik lagi. Bagaimana biar anak ini bisa berubah dengan menikmati itu tadi Pak Arief? Ya, saya katakan bahwa setiap orang itu punya hati nurani. Jadi masing-masing punya hati nurani. Belum tentu keinginan anak sama dengan keinginan orang tua. Nah, diharapkan dalam psikotronika kita inginkan jadilah dirimu sendiri.
Ya, diharapkan biarkan anak itu punya keinginannya, punya masa depannya, dan tugas orang tua adalah untuk mengayomi, membimbing, dan memberikan rambu-rambu supaya dia jangan salah arah. Jadi jangan sampai kita bisa mendikte, memflot, akibatnya anak tersebut tidak melakukan dengan hati nurani, akibatnya banyak sekali yang tidak sukses. Bahkan cenderung untuk kepuasan orang tua. Jadi dianggap anak itu sebagai sirkus yang bermain, melihat, dan yang bahagia itu orang tuanya. Jadi kalau anak kita nilai tinggi, yang senang bukan anaknya mati-matian belajar, bahkan nggak karuan ya, bahkan sampai mati-matian, tapi orang tua bahagia. Jadi anak itu dengan sirkus pertunjukan. Jadi prestasi yang diciptakan anak yang demikian, kita orang tua yang menikmati. Akibatnya apa? Kesian tuh anak itu menjadi objek eksplorasi kepuasan dari orang tua. Kan contoh kalau anaknya itu sekolahnya bagus, orang tua bahagia. Kalau anak itu punya prestasi, bahagia itu. Jadi ini hanya sebagai objek kebahagiaan orang tua. Padahal si anak itu capek sekali menghadapi kehidupan. Dia tidak pernah menikmati masa kecilnya untuk bermain, untuk bahagia. Ya, karena dipaksa orang tua untuk sukses, untuk kesenangan orang tua. Ini yang menurut saya cara pandang yang keliru. Jadi beri tekanan begitu Pak Arif ya. Baik. Kalau berbicara mengenai revolusi diri, ini Pak Arif banyak subtema sebenarnya. Kira-kira apa sih yang memang harus kita awali dari diri kita sendiri untuk menjadi sebuah pribadi yang berubah begitu? Ya, saya katakan bahwa pertama adalah pola pikir kita. Itu yang menentukan. Karena tanpa merubah pola pikir kita tidak akan mampu ke arah yang lebih jauh lagi. Ya, banyak orang memiliki pola pikir yang sempit sehingga otomatis dunia itu seperti gelap. Ya kan, tidak ada cahaya sama sekali, sehingga tidak ada keberanian untuk menerobosnya. Jadi kalau mindset kita sudah kita rubah, otomatis pandangan kita lebih lapang, lebih luas, dan otomatis itu ada keberanian untuk menerobosnya, dan juga ada suatu keyakinan. Nah itu. Jadi yang pertama adalah, yang kedua adalah tadi perilaku. Jadi yang pertama mindset, pola pikir, perilaku kita. Nah, kita rubah supaya pola perilaku kita positif. Karena orang-orang yang perilakunya positif itu akan melakukan perubahan dengan baik dan tidak menghadapi suatu gejolak-gejolakan yang bertentangan dengan norma masyarakat. Jadi perubahan perilaku kita, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan, kita rubah supaya ke arah lebih baik lagi. Yang mungkin tadinya pemarah, ya kita rubah supaya lebih tenang. Yang biasanya suka ngomongnya tergesa-gesa, lebih sabar dan sebagainya. Itu. Yang ketiga adalah tindakan kita. Jadi tindakan kita mengacu kepada aspek yang bijaksana. Jadi banyak sekali tindakan kita yang kadang-kadang terlalu keras ya, bahkan tidak melihat situasi, akibatnya apa? Kita dianggap sebagai otoriter. Jadi perubahan-perubahan yang kita lakukan supaya menjadi pribadi yang lebih baik, dan demikian kita jangan sampai mendapatkan suatu efek dari revolusi diri kita kepada hal-hal yang membuat orang jadi tidak nyaman. Jadi jangan sampai perubahan diri kita membuat orang jadi bermasalah. Nah, kita harapkan adalah bagaimana perubahan kita itu menyenangkan buat kita, menyenangkan buat keluarga kita, dan menyenangkan buat masyarakat, sehingga otomatis perubahan itu akan dinikmati banyak orang, seperti itu. Baik. Dan pola pikir ini Pak Arif tidak selalu sejalan dengan perilaku. Atau pola pikir sudah mulai berubah nih, tapi ketika mau memulai perilaku yang mau kita rubah, kadang banyak kendala. Kira-kira bagaimana ini solusinya? Ya, saya katakan tadi, kalau pola pikir kita cerdas, ya otomatis dia akan melakukan tindakan-tindakan lebih baik ya. Nah, itu. Dan juga dua aspek yang kita cari itu kecerdasan dan kejujuran. Jadi untuk melakukan suatu perubahan kita harus melatih diri agar kita terlatih cerdas. Kita butuh kreativitas, butuh terobosan baru supaya kita mampu menciptakan sesuatu hal yang baru, yang lebih kreatif, dan juga kejujuran supaya kita tidak menjadi orang yang buruk di mata masyarakat dan sebagainya. Karena kepercayaan orang lain itu dilihat dari kejujuran. Karena banyak sekali orang yang cerdas tapi tidak jujur, itu tidak berhasil melakukan perubahan. Betul. Jadi kalau kita ingin suatu perubahan, kita butuh suatu kepercayaan
ya dari alam semesta ini ya supaya kita bisa berubah. Jadi kalau kita menjadi orang yang alami dipercaya karena kita cerdas dan jujur, otomatis kita akan mendapatkan kemudahan dalam konteks perubahan tersebut ya. Yang namanya rezeki ya, jabatan dan lain sebagainya itu akan mudah kita raih kalau kita sudah menjadi pribadi yang cerdas dan jujur. Ini sebagai dasar untuk kita melakukan suatu perubahan. Jadi kalau perubahan itu didasarkan kepada kebodohan ya, tidak cerdas, otomatis perubahan tidak akan berhasil. Betul. Apalagi hidup kita, hati nurani kita tidak diajarkan kejujuran, penuh dengan kebohongan, kepalsuan, akibatnya lama-lama pun akan kebongkar. Dan perubahan itu sifatnya semu. Ya, itu yang terjadi. Nah, diharapkan jangan sampai demikian. Baik, kalau untuk manfaatnya ini Pak Arif, manfaat yang mungkin akan dirasakan langsung ketika kita sudah mampu menguasai pola pikir untuk bisa berubah, perilaku pun sudah secara perlahan bisa dirubah. Manfaat yang secara langsung bisa dirasakan oleh diri kita apa Pak? Ya, pertama kita menjadi manusia yang punya prestasi. Ya, jadi prestasi yang kita temukan beda sama orang lain. Hidup kita berubah lebih cepat dari orang lain ya, dari aspek kecerdasan intelektual, dari segi aspek kesejahteraan, dari aspek kematangan, ya, ketangguhan itu beda. Dengan demikian kita akan melesat lebih cepat, bahkan mungkin bisa menjadi contoh ataupun tokoh dalam konteks bermasyarakat, ya. Jadi manfaat itu yang kita raih kalau kita benar-benar mampu melakukan perubahan dengan baik, ya. Jadi jangan sampai menjadi orang yang troublemaker di mana-mana seperti itu, ya. Bahkan menjadi orang yang tidak menyenangkan seperti itu. Jadi kalau kita sudah seperti itu, hidup kita akan nyaman dalam kaidah kehidupan sehari-hari ya, dan juga kita menjadi manusia yang dibutuhkan dan bermanfaat buat alam semesta. Ini target kita. Kalau kita benar-benar melakukan hal seperti itu. Dan perubahan setelah kita merasakan manfaatnya seluruh pribadi, lingkungan sekitar pun juga akan begitu Pak Arif ya. Baik pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut, jadi tetaplah bersama kami. Banyak cara orang untuk belajar kanuragan dan kesaktian. Tapi yang ini, mereka mampu membuat orang menjadi punya kelebihan atau kesaktian dalam tempo waktu 8 jam. Nah, coba kita lihat bagaimana cara mereka memasukkan ilmu tersebut ke dalam jiwa raga mereka. Dan jangan heran, dengan 8 jam bisa sakti seketika. Orang biasa mampu membuat orang-orang di sekitar mendadak diam, terpaku karena kesaktian instan yang didapatkan. Contoh lainnya, kalau Anda tiba-tiba terpaksa harus berhadapan dengan seseorang yang lagi naik pitam, emosinya tidak terkendali, saat itu pula Anda bisa membelokkan sasaran emosi yang meluap-luap itu kemana saja sesuai dengan arah yang Anda inginkan. Coba lihat sekali lagi orang yang melampiaskan kemarahan tanpa kontrol itu. Dibelokkannya dengan enteng, dan emosi kemarahannya terlempar jauh. Bangis. Uniknya, untuk menguasai ilmu ini cukup membutuhkan waktu 8 jam. Siapapun orangnya dijamin mampu menjadi manusia berenergi ekstrim. Bahkan siapapun bisa mempelajarinya. Kata Tubagus Arif, manusia luar biasa yang mau membagi ilmunya buat sesama manusia ini menjadi orang sakti di sini bukan karena keberadaan ilmu goib yang didapat dengan bertapa di gua-gua, tapi dengan menggugah energi kesadaran. Dimanapun tempatnya, kapan saja waktunya, energi itu bisa dimunculkan. Sekarang kita buktikan sekali lagi aksinya.
Coba perhatikan dengan seksama. Salah seorang peserta yang menggendong temannya itu, begitu energi kesadarannya digugah, tiba-tiba terasa mengangkat beban sangat berat, semakin berat, dan akhirnya terjatuh karena beban semakin memberat. Berbagai macam bentuk peragaan energi kesadaran juga dibuktikan secara bersama-sama. Coba lihat, salah seorang peserta yang energi kesadarannya diperintahkan menangkupkan kedua telapak tangannya. Ia merasa ada perekat sangat kuat yang melekatkan kedua telapak tangannya sendiri. Ia tidak mampu membukanya, bahkan temannya juga tidak berhasil membantu membuka telapak tangan yang melekat itu. Ini tadi kita bisa membuat orang tertawa, yang tadinya marah bisa tertawa, kemudian bisa menangis, kemudian kita bisa menyuruh orang itu dengan sesuka hati kita kalau orang itu marah pada kita. Mau suruh tidur, suruh lari, suruh nangis, suruh sedih bisa. Nggak pakai puasa, nggak pakai tahan napas, nggak pakai magic, nggak pakai mantra, cukup dengan mind control, pikiran. Ya, dasar ilmu ini adalah positive thinking dan ilmu ikhlas. Jadi peserta akan diajarkan bagaimana memiliki ilmu ikhlas dalam kehidupan sehari-hari sehingga berguna buat mencapai kehidupan bahagia di dunia ini. Ngutang sama gue kan, udah lama lu mana? Bapak harus kan tahu kondisi saya dalam keadaan begini, apalagi zaman sekarang nih Pak. Ya. Jangan lagi dong, jangan di muka umum begini udah dong. lama begini lo janji-janji, Anda janji-janji terus. Ya soal janji-janji, tapi kondisi bagaimana? Itu urusan Anda, tapi utang cukup bayar. Nggak ada Pak, nggak ada. Coba kita lihat-lihat, nggak ada sih. Kalau ada sih buat apa sih? Bayar ada. Saya bayar, tapi lihat kondisi Bayar. sekarang. Dan saya gimana nanti? Bayar, nah ini kan ada. Saya jangan lupa ya. Ya alat. Suami kurang ajar ya! Jatah lo! Kemana aja nggak pulang-pulang? Hah? Nama saya Zulkarnain. Profesi saya sebagai seorang PNS ya. PNS di Bantul. Saya ikut program yang diselenggarakan oleh Psikotronika kurang lebih 6 bulan yang lalu, Mbak. Manfaat saya mengikuti program Psikotronika ini
yang paling utama adalah kita bisa berbagi. Kita bisa berbagi antara sama umat manusia. Ya, kita bisa membantu mereka yang punya kesulitan, apakah itu di bidang kesehatan, kemudian solusi dari kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi gitu. Pada awalnya ketika kita melihat dari testimoni, memang ada sedikit keraguannya. Tetapi bagi saya, sebelum kita membuktikan, kita tidak boleh negatif thinking terlebih dahulu. Akhirnya saya buktikan benar, dan memang alhamdulillah saya dipertemukan dengan psikotronika. Ini memang suatu ilmu yang luar biasa dari Allah. Saya mulai mengaplikasikan psikotronika ini ketika saya mulai ikut latihan awal, ya. Saya mulai melatih diri saya untuk bisa menolong orang lain. Saya aplikasikan di bidang kesehatan, ya. Kesehatan saya berusaha untuk membantu orang lain yang mempunyai keluhan kesehatan, kemudian persoalan rumah tangga misalnya, seperti itu. Baik pemirsa, demikian tadi adalah sekilas mengenai kegiatan dan rutinitas training psikotronika yang telah dilaksanakan oleh Pak Arif bersama tim, gitu ya. Dan kami nanti juga akan mengajak Anda tentunya untuk bisa bergabung bersama kami, bagaimana Anda bisa termotivasi untuk merevolusi diri tentunya versi psikotronika. Dan tadi sudah menyampaikan bagaimana perubahan diri itu bisa bermanfaat untuk diri kita, kemudian bisa berpengaruh kepada lingkungan masyarakat sekitar, gitu. Dan pertanyaan berikutnya adalah bahwa psikotronika ini juga akan merubah mental menjadi khalifah, ini Pak Arif katanya. Bagaimana bisa menjelaskan? Jadi kita inginkan dalam kehidupan kita inginkan satu kenaikan perilaku kita. Yang dalam kehidupan kita, manusia adalah diciptakan sebagai khalifah, wakil Tuhan. Otomatis kita benar-benar harus menjunjung anugerah Tuhan seperti itu. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita sulit untuk mewujudkan kekhalifahan kita dalam memimpin kehidupan diri kita, memimpin rumah tangga kita, memimpin masyarakat. Salah satu penyebabnya karena kita masih punya perilaku bebek dalam diri kita. Gimana tuh Pak? Jadi kita gambarkan bahwa bebek yang sifat-sifat yang penuh dengan ketaklikan. Kalau bebek kan hidupnya suka ikut-ikutan, menurut saja. Jadi tanpa harus berpikir. Dengan demikian kekhalifahan kita akan gagal kalau kita masih seperti itu. Kedua adalah perilaku yang sombong dan angkuh. Itu ditunjukkan kalau bebek itu kalau jalan tuh dadanya dibusungkan, ya. Betul. Kepalanya ditenggakkan. Jarang sekali tawadu, ya. Nah, itu contoh sifat-sifat dari bebek. Dan juga yang lain adalah bebek itu tidak pernah bekerja serius, ya. Karena bebek itu cenderung jalan-jalan, jemur-jemur, santai, ya. Bahkan berenang sebagainya, tidak pernah dia fokus dan bekerja dengan baik, ya. Dan bebek pun itu selalu banyak keluh kesah, ya, wak banyak komentar, banyak bicara, ya, ya. Nah, itu bukan seorang khalifah. Dan bebek pun beraninya berjamaah. Kalau sendiri, ya, kalau sendiri dia minder, dia sama dengan kita, gitu loh. Harusnya adalah sendiri kita bisa, betul, berjamaah kita kuat. Dengan demikian kita akan menjadi khalifah. Yang berikutnya, bebek itu tidak amanah dalam memegang sesuatu, karena turunnya itu kalau tidak pernah dirame, jadi ditinggal gitu saja lah. Akibatnya apa? Dia tidak menjadi orang yang amanah, diberikan amanah, demikian. Lalu bebek itu hidupnya di comberan, tempat-tempat yang kotor. Betul. Karena dia senang makan tambahan, ya, seperti cacing, kecoa, di samping dapat makanan yang resmi, ya, dari impunya. Seperti kita sudah bekerja dapat gaji tapi masih menerima sogokan, suap, dan sebagainya, korupsi, itu mirip bebek, ya. Jadi kalau kita ingin jadi khalifah, kita harus menyingkirkan perilaku bebek yang buruk. Selama kita masih punya perilaku bebek dalam diri kita dan tidak mau berubah, otomatis kita akan tidak mampu merevolusi jadi khalifah. Baik. Dan juga nggak mudah memang, karena iklim, kultur, budaya, norma masyarakat itu cenderung seperti itu.
Oke. Ya, karena bebek kan jumlahnya banyak, sedangkan khalifah atau pengangguan bebek nggak banyak. Nah, kita harapkan adalah kita harus berubah diri menjadi khalifah, supaya kita akan memimpin diri kita dengan baik, dengan kecerdasan dan kejujuran, bukan dengan kebodohan dan keangkuhan seperti itu. Luar biasa. Tadi Pak Arif tanpa sengaja memang sudah membuka filosofi bebek dan ternyata luar biasa sekali Pak Arif ya, bisa untuk cerminan bagaimana kita menjadi khalifah yang baik. Dan pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Psikotronika, dan tadi Pak Arif sudah menyampaikan bagaimana filosofis bebek dan kita bisa bercermin, bahkan bisa belajar dari bebek, dan kita pun tidak boleh seperti bebek begitu Pak Arif ya. Baik, itu artinya bahwa kita sebagai khalifah harus punya ilmu ya Pak Arif. Nah, ini bagaimana sisi di mana peran ilmu, sisi pentingnya ilmu untuk seorang khalifah Pak Arif? Ya, jadi saya katakan, jadi bekal di hidup kita dengan ilmu. Karena ilmu itu pelita hati, jadi yang membimbing kita dalam hidup sehari-hari kita. Jadi banyak orang-orang yang hidupnya itu hanya bekerja tanpa ilmu, akibatnya apa? Mengalami banyak masalah. Ya, akibatnya bertumbuh masalah, karena masalah itu bisa diselesaikan dengan ilmu. Makanya ada suatu kewajiban bagi kita untuk menuntut ilmu dengan cara belajar dan berlatih sampai mati. Dengan demikian kita mengupdate terus. Jadi tanpa jemu-jemu dan tanpa bosan kita harus menuntut ilmu, dan kita harus bagi dalam kehidupan kita dalam satu minggu ya. Dalam psikotronika kita bagi ya 2 hari hidup kita, hari Sabtu Minggu, supaya kita memanfaatkan kita untuk mengembangkan potensi kita dengan belajar dan berlatih. Lalu hari Senin sampai Jumat diharapkan kita mampu mencetak prestasi hidup ya dengan baik. Dengan demikian ini satu sistem dalam kehidupan kita. Jadi belajar, berlatih, plus bekerja, mencetak prestasi. Jadi bekerja kita jangan hanya seperti monoton, bekerja tanpa ada suatu prestasi. Ya, jadi akibatnya kita tidak ada perubahan. Ya, kalau kita menjadikan kita prestasi sebagai tujuan kita dalam hidup, berarti kita akan melakukan suatu pekerjaan yang kreatif, yang cerdas. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang punya prestasi apa saja di sebuah bidang ya, di bidang pekerjaan, karir, menikah, di bidang apapun. Dengan demikian itu yang diharapkan kita. Seperti itu. Artinya bahwa khalifah tadi memang butuh ilmu, dan perubahan diri pun juga butuh ilmu. Nah, salah satunya yang kita tawarkan pada kesempatan hari ini adalah psikotronika, bagaimana bisa membuat Anda untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas lagi dengan perubahan yang tentunya tidak tadi buru-buru, tidak semena-mena begitu Pak Arif ya. Dan kalau berbicara mengenai psikotronika, Pak Arif bisa sedikit menjelaskan apa sih yang nanti akan diajarkan dalam training psikotronika itu? Ya, psikotronika itu ingin supaya kita merubah ya, merubah pola pikir yang salah, merubah perilaku kita yang salah, merubah tindakan kita salah. Dan dasar dari ilmu psikotronika adalah kita hidup dalam sistem positif dan keikhlasan. Dengan demikian perubahan yang akan kita capai otomatis dengan cara yang baik dan benar. Nah, ini yang diharapkan psikotronika. Karena di dalam psikotronika kita akan hijrah nanti. Mulai dari yang biasanya berpikir negatif, kita rubah menjadi pola pikir yang positif. Selalu positive thinking. Yang biasanya bertutur kata negatif, kita rubah menjadi tutur kata yang positif, yang tidak negatif. Lalu yang biasa punya perilaku tindakan negatif, kita rubah menjadi kebiasaan yang baik. Ya, kita hilangkan perilaku buruk seperti kebiasaan bohong, merokok, marah, minuman keras, narkoba, kita rubah supaya menjadi perilaku dan pola tindakan kita yang positif. Yang keempat adalah kita berubah bagaimana orang yang biasanya bernafkah negatif atau suka bekerja dan menerima uang haram, kita rubah menjadi pribadi yang bernafkah, yang menafkahi keluarganya dengan
yang halal dan thayyib, supaya kita itu akan baik di mata Tuhan. Ya, dengan demikian kita akan timbul barokah. Jadi tidak ada lagi suatu konflik di rumah tangga, karena penyebab ketidakharmonisan rumah tangga salah satunya adalah akibat dari asupan nafkah yang haram. Menyebabkan panas, emosional, sebagainya. Yang berikutnya adalah kita merubah pergaulan kita yang biasa senang bergaul kepada teman-teman yang negatif, ya, yang suka menghasut, yang suka gosip, yang suka macam-macam, itu kita rubah menjadi pribadi yang bergaul dengan orang-orang yang positif, yang suka memberikan motivasi, memberikan suatu pencerahan. Itu kita cari. Jadi teman yang demikianlah kita cari. Jangan sampai teman-teman yang penghasut, ya, menjadi teman yang suka melakukan suatu contoh yang tidak baik. Nah, itu. Kenapa? Manusia itu gampang dipengaruhi orang lain. Baik. Teman yang baik menyebabkan kita baik. Teman yang tidak baik, kita menjadi tidak baik. Jadi walaupun di rumah kadang-kadang kita baik, tapi pergaulan teman kita nggak baik, ikut-ikutan. Bahkan nggak enak kan dalam istilah kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang kita rubah dalam perilaku psikotronika. Ya, nanti ada pelajaran untuk mengunci atau merubah perilaku buruk menjadi positif. Ini sebagai pola yang kita kembangkan sebagai nanti persiapan kita untuk punya kemampuan. Jadi sebelum kita berikan kemampuan, kita rubah dulu pola pikir seperti itu, supaya dalam konteks kemampuan dia benar-benar sudah memiliki ketangguhan dan nilai positif dalam keseharian dia, seperti itu. Oke, berarti nanti akan ada kelas teori terlebih dahulu dan praktek, begitu Pak Arifnya. Dan saya ingin tahu apakah ini juga ada ketentuan khusus misalnya untuk kepesertaan, bahwa dia mungkin harus laki-laki, perempuan, dari modal khusus untuk bisa gabung, bagaimana? Ya, siapapun bisa, karena manusia itu punya kesempatan yang sama. Mereka-mereka yang ingin melakukan perubahan, dia butuh ilmu. Kadang-kadang setiap orang punya keinginan berubah, tapi dia nggak tahu caranya. Dan tidak tahu bagaimana. Nah, dalam psikotronika kita memberikan satu motivasi bagaimana kita punya ilmu supaya mereka itu tergugah, terpancing untuk bisa melakukan satu pola-pola perubahan, dan dengan cara yang baik. Tidak dengan perubahan yang tidak baik, seperti itu. Untuk syarat sendiri bisa biar menjadi lulusan misalnya yang sukses, begitu Pak Arif. Jadi alumni mungkin nanti yang istilahnya punya kemampuan psikotronika luar biasa. Jadi syarat menjadi pribadi yang sukses, kemudian ikut acara ini juga berhasil, begitu? Ya, pertama nanti kan dalam training tadi kita diberikan rumus-rumus yang harus diasah, dilatih. Ibarat pisau, kalau nggak dipraktekkan, tidak diasah, kurang tajam. Nah, itu hukum alamnya. Jadi di situ kita berikan rumus supaya dia bisa mengasahnya di rumah secara mandiri, dan tidak boleh tergantung dengan guru, tidak boleh bergantung dengan jamaah. Artinya apa? Kita lakukan sendiri, dan juga kita amalkan. Nanti dapat buku praktek supaya dia amalkan segera, supaya bisa terlatih dia. Ada buku panduan, ada pembuktian supaya dia yakin bahwa ilmu ini bermanfaat. Dan juga dalam konteks tadi kita bina secara jangka panjang. Jadi ada semacam forum komunikasi antara guru dengan alumni, dan itu baik secara online maupun secara pertemuan alumni yang secara reguler kita lakukan, supaya memperbaiki hal-hal yang keliru, ya. Kedua, memotivasi dia untuk istiqomah, dan juga untuk mendorong mereka untuk mengamalkan ilmu. Karena banyak sekali kita belajar, punya pengetahuan, tapi tidak satu pun yang diamalkan. Nah, dalam psikotronika diharapkan bahwa kita akan termotivasi untuk diamalkan, supaya ada nilai manfaat. Target kita adalah menjadi manusia rahmatan lil alamin. Jadi ilmu adalah sarana kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat buat alam semesta. Dan apabila kita sudah melakukan hal demikian, sehingga masyarakat kita menjadikan kita menjadi manusia yang dibutuhkan, ya, karena punya kualitas berbeda. Itu yang diharapkan dalam training psikotronika. Dan juga dalam konsep psikotronika kita juga menjaga perilaku kita supaya masyarakat tetap percaya kepada kita dengan melakukan suatu pola-pola positif. Ya, dengan demikian perubahan kita itu akan berjalan tanpa ada suatu friksi.
dalam kaidah kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, itu artinya bahwa teknik psikotronika meskipun dalam 1 hari ini sudah bisa menguasai begitu Pak Arif? Betul. Jadi mereka pertama diberikan suatu merubah mindset dulu bagaimana pola pikir yang baik, lalu kita berikan kemampuan. Diberikan 10 kemampuan ya agar dia bisa sebagai alat untuk melakukan perubahan. Ya. Karena dasar hidup kan aman, sehat dan sejahtera. Betul. Jadi diajarkan pola pikir yang seperti itu supaya dia punya ilmu. Jadi bukan hanya merubah mindset, tapi diberikan satu keterampilan, kemampuan supaya dia bisa terdorong untuk merubah diri dia lebih cepat. Seperti itu. Baik, dan nampaknya ini Pak Arif juga sudah melalang buana untuk training ke sana kemari, termasuk ke luar kota begitu. Dan siapa tahu ini ada perusahaan, karena perubahan untuk tema kita pada kesempatan hari ini juga tidak menutup kemungkinan adanya sebuah perubahan yang diharapkan dalam sebuah perusahaan begitu. Ya. Kalau dia ingin melakukan sebuah pelatihan untuk kolektif begitu, bisa Ya, juga? jadi kita membuka kelas khusus kolektif bagi masyarakat ya. Minimal 4 orang, baik 40 orang. instansi, Oke. lembaga pendidikan ataupun perusahaan swasta dan sebagainya. Dan kita lakukan itu juga supaya memotivasi mereka merubah etos kerja termasuk etos belajar mereka supaya menjadi pribadi yang baik, dan juga kita harapkan mereka dalam bekerja, dalam mencetak prestasi, loyalitas yang tinggi, kedua kebersamaan, dan juga mereka menjadikan hidup ini ibadah supaya dalam konteks bekerja nanti benar-benar tidak dikotori dengan perilaku-perilaku buruk, tidak lagi namanya bohong, korupsi dan sebagainya. Betul. Sehingga menjadi suatu komunitas atau manajemen yang baik. Itu diharapkan dalam konteks kita mentraining untuk masyarakat secara kolektif maupun perusahaan seperti itu. Tepat, luar biasa. Dan terakhir Pak Arif, ini untuk pemirsa di rumah ya, bagi Anda yang mungkin saat ini masih mengalami kegundahan hati bagaimana untuk bisa merevolusi diri, Pak Arif mungkin ada pesan dan kesan, silahkan. Ya, kita harapkan melalui konsep psikotronika kita menggugah setiap masyarakat ya untuk bisa ada keberanian berubah, karena perubahan itu suatu hal yang mungkin kalau kita ada keinginan yang kuat. Jadi dengan demikian kita akan mendapatkan satu kebahagiaan dan kita akan menikmati hidup dan menjadi orang yang benar-benar mendapatkan kebahagiaan dunia dan diharapkan juga selamat di akhirat melalui perubahan tersebut. Luar biasa sekali. Terima kasih Mama Sari Pak Arif pada kesempatan yang luar biasa ini. Kita bisa merefleksikan diri, merefresh otak kita juga bahwa memang perubahan diri, revolusi diri memang sangat-sangat diperlukan dan butuh kemantapan hati dan jiwa begitu Pak, dan tentunya juga butuh ilmu. Makanya Psikotronika pada kesempatan kali ini menawarkan kepada Anda untuk bisa merubah diri Anda tentunya dengan ilmu yang ditawarkan oleh Psikotronika. Dan terima kasih Pak Arif atas waktunya. Kita bertemu lagi di kesempatan yang luar biasa sekali, dan saatnya saya Hanif Miftahudin beserta seluruh kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih telah setia bersama kami. Sampai jumpa.